Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi kana khuluquhul Qur'an wa ala alihi wa sahbihi dzawil qudwati wa anjumil a'lam. Saudara-saudariku pecinta Al-Qur'an yang dirahmati Allah. Selamat berjumpa kembali di program Rubaiyat M4, yaitu membaca, menterjemah, menghafal, dan memahami ayat-ayat Al-Quran dengan tarjamah, lafziyah, ma'ani, dan tafsir singkat. Langsung kita mulai dari M pertama, yaitu membaca Al-Quran. Makro pertama, ayat 9 hingga 11, surat Al-Baqarah halaman 3b. Kita mulai dengan bacaan ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yukhadi'una Allah walladzina amanu وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya M kedua, yaitu tarjamah lafziyah dengan tulisan pegon. Kita awali dengan ta'awud dan basmalah yang kita terjemahkan secara lafziyah. A'udzu, aku berlindung, billahi kepada Allah, minasyaitani dari syaitan, ar-rajimi yang terkutuk. Bismillahi dengan nama Allah, ar-Rahmani yang maha pemurah, ar-Rahimi yang maha pengasih. Yukhadi'una mereka hendak menipu Allah walladzina amanu dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una dan tidaklah mereka menipu illa anfusahum kecuali diri mereka sendiri. Wa ma yash'uruna dan mereka tidak menyadari. Di qulubihim di dalam hati mereka maradun ada penyakit. Fazadahumullahu maka Allah tambahkan kepada mereka maradan penyakitnya. Walahum dan untuk mereka azabun siksaan alimun yang sangat pedih. Alimun yang sangat pedih. Makanu sebab adalah mereka yakdzibuna mereka berdusta. Wa idza qila dan apabila dikatakan lahum kepada mereka la tufsidu janganlah kalian membuat kerusakan fil ardi di bumi. Qalu mereka berkata innama nahnu kami hanyalah muslihuna orang-orang yang membuat perbaikan. M3 menghafal Al-Quran dengan melibatkan 4 organ tubuh kita, yaitu mata melihat, jari menunjuk, mulut mengucapkan, telinga mendengar. Selanjutnya adalah mentikrar, yaitu membaca berulang kali, minimal 20 hingga 60 kali untuk setiap ayat yang kita hafalkan. Di sini kita mengulang hanya 4 kali untuk setiap ayat. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون
يشعرون يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. Kita baca ulang dari ayat 9 hingga 11. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. Selanjutnya M4, yaitu memahami maksud dari ayat-ayat Al-Quran yang kita hafalkan tadi dengan terjemah ma'ani, dan selanjutnya nanti kita akan memahami dengan tafsir singkat. Baca potongan ayat-ayat ini lalu kita terjemahkan. Yukhadi'una allaha walladzina amanu, mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun, padahal mereka hanyalah menipu diri mereka sendiri dan mereka tidak menyadari. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, di dalam hati mereka ada penyakit lalu Allah menambahi penyakitnya. Walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun, dan untuk mereka azab yang pedih karena mereka berdusta. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu, dan apabila dikatakan kepada mereka janganlah kalian membuat kerusakan di bumi, mereka berkata qalu innama nahnu muslihun, mereka berkata kami hanyalah pembuat perbaikan. Selanjutnya, memahami maksud ayat-ayat Al-Quran tadi dengan tafsir singkat berdasarkan 3 kitab tafsir, yaitu tafsir Al-Baghawi, tafsir As-Sa'di, dan tafsir Al-Wasit.
yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Wal khad'u fi asli lughati menurut arti bahasa adalah al-ikhfa'u wal ibham, menyembunyikan dan menyamarkan. Wa khida'uhum lillahi ta'ala, dan tipuan mereka kepada Allah, maknahu artinya izharuhumul imana wa ibtanuhumul kufra. Artinya mereka menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekafiran. Liyahqinu dima'ahum wa amwalahum, untuk melindungi darah dan harta mereka. Wa yafuzu bisahmin minal ghanaim, dan agar mereka mendapatkan bagian ghanimah atau harta rampasan perang. Wa summiya fi'luhum hadza khida'an lillahi ta'ala, dan perbuatan mereka ini disebut tipuan kepada Allah, li'anna suratahu suratul khida', karena bentuknya memang bentuk tipuan. Fal jumlatul karimatu, namun ayat yang mulia di atas, la yajuzu hamluha 'alal haqiqah, tidak boleh diartikan seperti apa adanya. Li'annahu subhanahu la yakhfa 'alaihi sun'ul munafiqin, karena perbuatan orang-orang munafik itu tidak ada yang tidak tampak bagi Allah. Bal la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama', bahkan bagi Allah tidak ada yang tidak tampak segala sesuatu, baik di bumi maupun di langit. Allah Ta'ala, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, namun Allah yang membalas tipuan mereka. Amma khida'uhum lil mu'minin, famin madahirihi izharuhum lahum annahum ikhwanuhum. Adapun tipuan mereka terhadap orang-orang mukmin, maka dari tampilan zahir mereka menampilkan kepada orang mukmin bahwa mereka itu saudara-saudara mereka seakidah. Wa annahum la yuriduna lahum illal khaira, dan bahwasanya mereka itu tidak menghendaki untuk orang-orang mukmin atau bagi orang-orang mukmin kecuali kebaikan. Bainama hum fil haqiqati yudmiruna lahumul adawah. Sementara mereka itu sejatinya menyembunyikan permusuhan terhadap orang-orang mukmin. Wa yatarabbasuna bihimud dawair, dan mereka menunggu-nunggu kehancuran atau musibah menimpa kepada mereka orang-orang mukmin. Demikian menurut tafsir Al-Wasit. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun, dan tidaklah mereka menipu kecuali terhadap diri mereka sendiri dan mereka tidak menyadari. Wal makna, artinya, anna haula'il munafiqina lam yukhadi'ullah, bahwa mereka orang-orang munafik itu tidaklah menipu Allah, li'ilmihi bima yusirrun, karena ilmu Allah atau karena Allah mengetahui apa saja yang mereka sembunyikan. Walam yukhadi'ul mu'minina li'annallaha yadfa'u anhum darara khida'il munafiqin. Dan mereka tidak menipu orang-orang yang beriman karena Allah membela mereka atau menjaga mereka terhadap bahaya tipuan orang-orang munafik. Wa innama yakhda'una anfusahum li'anna dararal mukhada'ati 'aidun 'alaihim. Namun hanyalah mereka menipu diri mereka sendiri karena bahaya tipuan mereka kembali kepada diri mereka sendiri. Walakinnahum la yash'uruna bidzalik, akan tetapi mereka tidak menyadari akan hal itu. Li'anna dhalamal ghayyi khalata qulubahum, karena kegelapan kesesatan mereka telah bercampur dalam hati mereka. Faja'alahum adimish syu'uri, maka Allah menjadikan mereka tidak lagi punya rasa dan faqidil hissi, kehilangan sensitivitas. Demikian menurut Al-Wasit. Fi qulubihim maradun,
Di dalam hati mereka ada penyakit, yaitu syakkun wa nifakun, keraguan-raguan dan nifak atau kemunafikan. Wa aslul maradi ad-dha'fu. Asal arti marad atau penyakit itu adalah ad-dha'fu, kelemahan. Wa summiya syakku fid dini maradan, dan keraguan-raguan terhadap agama itu disebut marad atau penyakit, li'annahu yud'ifud dina, karena ia, yakni keraguan-raguan terhadap agama itu melemahkan agama. Kal maradi yud'iful badana, seperti penyakit melemahkan badan. Fazadahumullahu marada, maka Allah menambahkan kepada mereka penyakitnya. Li'annal ayati kanat tangzilu tatro, karena ayat-ayat Al-Quran itu turun secara berangsur-angsur atau turun secara susul-menyusul, ayatan ba'da ayatin, atau ayat demi ayat. Kullama kafaru bi ayatin izdadu kufran. Setiap kali mereka mengingkari satu ayat, maka mereka bertambahlah kufurnya, wa nifaqan, dan nifaknya. Wadzalika makna qaulihi ta'ala, dan itulah makna firman Allah Ta'ala, wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirin. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun, dan adapun orang-orang yang ada di dalam hati mereka penyakit, fazadathum, maka menambahkanlah turunnya ayat hum kepada mereka itu rijsan, penyakit kekafiran, ila rijsihim, kepada penyakit kekafiran yang sudah ada pada diri mereka, wa matu, dan mereka mati, wahum kafirin, mereka dalam keadaan kafir. Surah Taubah ayat 125. Walahum adzabun alimun, dan bagi mereka siksaan yang sangat pedih. Ai mu'limun yakhlusu waja'uhu ila qulubihim, yakni siksaan yang sangat menyakitkan hingga sakitnya sampai ke dalam hati mereka. Bima kanu yukadzibun, dalam satu qiraah dibaca yukadzibun, ay bitakdzibihimullaha wa rasulahu fis sirri, yakni sebab mereka mendustakan Allah dan Rasulnya di dalam hati mereka. Wa qara'al kufiyun, dan ulama Kufah membaca yakdzibuna bitakhfif dengan tanpa tasydid, ay bikadzbihim, karena mereka berdusta, yakni idz qalu, ketika mereka mengatakan amanna wa hum ghairu mu'minin, ketika mereka mengatakan kami beriman padahal mereka bukan orang-orang yang beriman. Demikian menurut Al-Baghawi. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, dan apabila dikatakan kepada mereka janganlah kalian membuat kerusakan di bumi, ai artinya idza nuhiya haula'il munafiqun, apabila mereka orang-orang munafik itu dilarang anil ifsadi fil ardi, dari membuat kerusakan di bumi, wa huwa al-amalu bil kufri wal ma'asi, melakukan kekufuran dan kemaksiatan. Wa minhu, dan di antara kerusakan yang mereka timbulkan adalah izharu sarairil mu'minina li'aduwihim, menampakkan atau membuka rahasia orang-orang mukmin kepada musuh mereka. Wa muwalatuhum lil kafirin, dan dukungan mereka kepada orang-orang kafir. Demikian menurut As-Sa'di. Wal muradu bihi, dan yang dimaksud dengannya, yakni larangan berbuat kerusakan di sini adalah kufruhum, kekafiran mereka, wa ma'asihim, dan kemaksiatan mereka. Wa man kafara billahi, dan barang siapa yang kufur kepada Allah, wantahaka maharimahu, dan melanggar larangan-larangannya, faqad afsada fil ardi, maka sungguh ia telah membuat kerusakan di bumi. Li'annal arda la tasluhu illa bitauhidi wat ta'ah, karena bumi ini tidaklah layak kecuali diisi dengan ketauhidan dan ketaatan kepada Allah.
Demikian menurut Al-Wasit. Wakila dan dikatakan maknahu, arti dari la tufsidu adalah la takfuru. Janganlah kalian kufur. Wal kufru asyaddu fasadan fid dini. Karena kufur itu adalah kerusakan yang paling parah terhadap agama. Demikian menurut Al-Baghawi. Qalu innama nahnu muslihun. Mereka mengatakan sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Fajama'u bainal amali bil fasadi fil ardi, maka mereka mengumpulkan antara berbuat kerusakan di muka bumi wa idharihim annahu laisa bi ifsadin, dan menampakkan bahwa sesungguhnya mereka itu tidak melakukan kerusakan, bal huwa islah, bahkan itu adalah perbaikan, qalban lil haqa'iq, memutarbalikkan kenyataan. Wa jam'an baina fi'lil batil, dan mengumpulkan antara perbuatan batil wa i'tiqadi haqqan, yang diyakininya sebagai kebenaran. Wa hadza a'dhamu jinayat mimman ya'malu bil ma'siyati, dan ini adalah kejahatan yang lebih berat daripada orang yang melakukan perbuatan maksiat namun dia mengakui bahwa perbuatannya itu memang maksiat. Fahadza aqrabu lis-salamah, dan hal ini lebih dekat untuk bisa diselamatkan, wa arja li ruju'ihi, dan lebih bisa diharapkan untuk sadar atau kembali ke jalan yang benar. Demikian menurut As-Sa'di. Wa uliqa bil fi'li alladhi huwa al-ifsadu qawluhu fil ardi, dan dikaitkannya perbuatan yaitu merusak dengan dengan keterangan tempat, yakni di bumi ini, idzanan menunjukkan bi anal ifsada mahma dhaqat hududuhu, menunjukkan betapa perbuatan merusak itu meskipun berlaku di tempat yang sempit atau terbatas, fa innahu la budda yauman ayyata'addal hududa ila ma wara'a dzalika, maka sesungguhnya pasti pada suatu hari nanti akan keluar dari batas-batasnya. Dzalika faqad ya'ummu wa yashmulu, hal itu bisa jadi akan merata dan meliputi seluruh tempat. Idza lam yashtadda fil ihtiyati lahu, apabila tidak benar-benar berhati-hati di dalam menjaganya. Lidzalika ju'ila dzarfu ifsadihimul arda kullaha, oleh karena itu di dalam ayat ini disebut tempat kerusakannya mereka itu di bumi seluruhnya, ma'a annahum mawjuduna fi buq'atin mahsuratin, padahal mereka itu berada di sebuah tempat terbatas. Dia Al-Madinatul Munawwarah, yaitu di kota Madinah Al-Munawwarah. Demikian menurut Al-Wasit. Saudara-saudariku pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah, demikian program Rubaiyat M4 edisi keempat. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di program selanjutnya. Wa nas'alullahal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.